Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Agnes Neibaho dengan NIM 11S22052 dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum pada mata kuliah pengembangan aplikasi mobile yang ke-6. Nah, di sini kita diminta untuk menjelaskan pada unit yang ke-6, 7, dan ke-8. Ini pada unit yang ke-6 yaitu tentang SQL Basic. Nah, yang pertama itu app database. Nah, di bagian app database ini, eh, kita mau mengimplementasikan kelas app database dengan menggunakan Kotlin, juga menggunakan Room dari ORM atau Object Recognition Mapping dari Android. Nah, kelas ini merupakan subclass dari Room database dan kita gunakan anotasi app database yang akan mendefinisikan entitas dalam California Park. Nah, di dalam kelas ini juga ada akses ke data access object melalui fungsi abstrak California Park DAO di dalam komponen objek yang terdapat implementasi singleton pattern untuk memastikan bahwa hanya ada satu instance database yang akan kita gunakan dalam seluruh aplikasi. Nah, di sini ada metode get database yang akan membangun database-nya menggunakan Room Database Builder dan memuat data awal dari file aset bernama SQL Basic. Nah, akses database ini akan kita lakukan secara aman menggunakan synchronize untuk mencegah race condition pada multithreading. Nah, selanjutnya eh, untuk bagian California Park. Nah, di bagian California Park ini kita mendefinisikan interface California Park DAO yang akan berfungsi sebagai data akses. Eh, kita mau mendefinisikan data class California Park yang berfungsi sebagai entitas untuk database room dalam aplikasi Android. Nah, kelas ini kita berikan anotasi entity dengan tabel name park, yang berarti data kelas ini akan merepresentasikan sebuah tabel bernama park di database SQLite. Nah, setiap properti dalam kelas ini akan merepresentasikan kolom dalam tabel tersebut, dan anotasi kolom info akan kita gunakan untuk menentukan nama kolom. Properti ID kita tetapkan sebagai primary key dengan auto generate sama dengan true, yang berarti nilainya akan dihasilkan otomatis oleh room saat datanya baru dimasukkan. Nah, properti lainnya seperti name, city, area address, park visitor, established, dan type itu akan menyimpan informasi terkait taman di California. Selanjutnya, yakni California Park DAO. Nah, untuk California Park DAO, kita mendefinisikan interface tersebut yang berfungsi sebagai data access object atau DAO dalam arsitektur ROM pada Android. Nah, interface ini kita akan berikan anotasi add DAO dan menandakan bahwa dia menyediakan metode-metode untuk mengakses data dalam database. Nah, di sini ada metode insert all yang menggunakan anotasi insert dan berfungsi untuk menyisipkan daftar objek California Park ke dalam tabel park. Nah, metode ini akan bersifat suspend, yang artinya kita jalankan secara asinkronus menggunakan coroutine. Nah, di sini juga ada get all yang menggunakan atau anotasi query untuk mengambil seluruh data dari tabel park yang akan dijalankan secara asinkronus. Nah, data akses objek ini akan memisahkan logika akses data dari komponen lain dalam aplikasi sesuai dengan prinsip arsitektur yang bersih. Selanjutnya kita ke main activity. Nah, untuk main activity sendiri di sini kita mempunyai metode onCreate layout activity main.xml yang kita atur sebagai tampilan utama menggunakan set content view. Nah, di dalamnya terdapat blok coroutine menggunakan global scope.launch yang kita gunakan untuk menjalankan proses asinkronous di background thread.
Nah, di dalam coroutine tersebut, aplikasi akan mengakses database melalui app database.getDatabase yang memanggil fungsi getAll dari California Park DAO untuk mengambil semua data taman dari tabel park. Nah, komentar di dalam kode ini mengingatkan kita bahwa penggunaan global scope tidak dianjurkan untuk aplikasi produksi karena dapat menyebabkan kebocoran memori. Nah, di sini kita sebaiknya menggunakan life cycle scope atau view model scope yang lebih aman dan sesuai dengan siklus hidup komponen. Selanjutnya kita akan coba menjalankan aplikasinya. Kemudian kita lanjut eh, pada bagian yang selanjutnya, pada unit yang ketujuh, yakni bus schedule. Nah, selanjutnya kita lanjut pada unit yang ketujuh, yakni bus schedule. Nah, yang pertama di bus schedule itu ada app database. Nah, di bagian app database ini kita eh, kita menggunakan Room database dalam Android dengan menggunakan Kotlin. Nah, di kelas app database ini kita tandai dengan anotasi app database yang akan mendefinisikan entitas bus schedule dengan versi databasenya. Kemudian di dalamnya terdapat metode abstrak, yakni bus schedule DAO yang mengembalikan DAO atau data access object untuk mengakses data. Nah, di bagian companion object terdapat implementasi singleton untuk memastikan bahwa hanya satu instance app database yang akan kita buat selama aplikasi berjalan. Nah, metode get database akan menggunakan room database builder untuk membangun database dari file asset bus schedule, dan jika tidak ada migrasi yang ditentukan, database akan dihapus dan akan dibangun ulang. Selanjutnya, yakni uh, bus schedule. Nah, di bagian bus schedule ini, uh, kita akan mendefinisikan data class yakni bus schedule sebagai entitas untuk tabel schedule dalam ROM database di Android. Nah, jadi setiap objek pada bus schedule akan merepresentasikan satu baris data pada tabel tersebut. Nah, di sini ada anotasi entity yang menunjukkan bahwa kelas ini adalah representasi tabel dengan nama tabel schedule. Nah, di sini property ID berfungsi sebagai primary key, sedangkan stop name dan arrival time in mil akan merepresentasikan nama halte dan waktu kedatangan dalam waktu milidetik. Nah, anotasi kolom info akan kita gunakan untuk menentukan nama kolom dalam tabel, dan add non-null akan memastikan bahwa nilai properti tidak boleh null. Selanjutnya, yakni bus schedule DAO. Nah, untuk bus schedule DAO di sini, kita mendefinisikannya yakni sebuah interface dengan anotasi @DAO yang berfungsi sebagai data access object dalam room database. Nah, DAO ini akan menyediakan metode untuk membaca data dari tabel schedule. Nah, di sini juga ada metode getAll yang akan mengambil semua data dalam jadwal bus dan mengurutkannya berdasarkan waktu kedatangan secara menaik. Nah, di sini kita juga ada get by stop name yang mengambil data berdasarkan nama halte tertentu dan juga mengurutkannya berdasarkan waktu kedatangan. Nah, kedua metode akan mengembalikan data dalam bentuk flow list bus schedule sehingga dapat diamati secara real time dan cocok untuk digunakan dalam arsitektur berbasis live data ataupun state flow. Selanjutnya yakni bus schedule screen. Nah, untuk bus schedule screen di sini kita mau mengimplementasikan aplikasi jadwal bus menggunakan Jetpack Compose. Nah, di dalam aplikasi ini ada dua tampilan utama, yakni full schedule yang menampilkan semua jadwal bus dan route schedule yang menampilkan jadwal berdasarkan nama halte tertentu. Nah, navigasi antar layar kita kelola menggunakan nav host dan remember nav controller, sedangkan scaffold kita gunakan untuk menyusun antar muka dengan top app bar
yang menyesuaikan judul dan tombol kembali berdasarkan konteks navigasi. Nah, di sini data jadwal bus akan kita peroleh dari bus schedule view yang ditampilkan menggunakan lazy column dan bus schedule screen. Nah, ketika jadwalnya diklik di layar penuh, pengguna akan diarahkan ke tampilan rute spesifik. Kemudian yang selanjutnya yakni bus schedule view model. Nah, untuk bus schedule view model di sini kita gunakan dalam aplikasi Android untuk mengakses data jadwal bus dari database lokal menggunakan ROM. Nah, view model ini akan menyediakan dua metode utama, yakni get full schedule untuk mengambil seluruh jadwal bus dan get schedule for stop name untuk mengambil jadwal berdasarkan nama halte. Nah, view model ini akan menggunakan objek bus schedule DAO untuk berinteraksi dengan database dan memanfaatkan arsitektur view model provider factory yang membuat instansinya secara efisien menggunakan dependensi dari bus schedule application. Selanjutnya, yakni bus bus schedule application. Nah, untuk bus schedule application ini merupakan subclass dari application pada Android. Nah, kelas ini akan bertindak sebagai titik awal global untuk inisialisasi aplikasi dan di dalamnya terdapat properti database yang diinisialisasi secara lazy atau hanya dibuat saat dibutuhkan. Kemudian, kelas ini akan menyediakan akses database secara global di seluruh aplikasi dan memudahkan view model ataupun komponen lain untuk memperoleh referensi ke database. Selanjutnya, untuk main activity-nya di sini. Nah, untuk main activity-nya, eh, kelas ini akan mewarisi komponen activity yang mengoverride metode onCreate untuk mengatur tampilan konten aplikasi menggunakan set konten. Nah, di dalamnya ada bus schedule theme yang kita gunakan untuk menerapkan tema aplikasi, lalu memanggil bus schedule app yang menampilkan antarmuka utama aplikasi. Kita akan coba untuk menjalankan aplikasinya. Nah, jadi pada saat bus schedule-nya dijalankan, jadi nanti hasilnya seperti ini. Ada untuk stop name-nya di sini dan ada arrival time-nya. Jadi ini juga bisa diklik. Kalau kita klik nanti ada straight stop dan arrival time-nya. Selanjutnya kita akan lanjut untuk eh, unit yang ketujuh pada bagian yang kedua yakni water me. Nah, yang pertama dari water repository. Nah, untuk water repository ini kita mau hmm, kita mau eh, menggunakan paket com example waterme.data yang kita gunakan dalam Android. Nah, di sini interface-nya mendefinisikan dua hal utama, yakni fungsi schedule reminder untuk menjadwalkan pengingat penyiraman tanaman berdasarkan durasi waktu, eh, dan sebuah property plans yang menyimpan daftar objek plan. Nah, interface ini akan berfungsi sebagai kontrak yang harus kita implementasikan oleh kelas lain untuk menyediakan data tanaman dan fitur pengingat penyiraman dan mendukung fungsionalitas utama pada aplikasi WaterMe yang akan membantu pengguna dalam merawat tanaman mereka secara tepat waktu. Kemudian selanjutnya untuk Work Manager Water Repository. Nah, untuk Work Manager Water Repository ini kita mendefinisikan interface bernama Water Repository
dalam example waterme.data yang kita gunakan dalam Android. Nah, interface ini akan berfungsi sebagai kontrak untuk pengelolaan data dan penjadwalan pengingat penyiram tanaman. Nah, di dalamnya terdapat fungsi schedule reminder yang akan kita gunakan untuk menjadwalkan pengingat berdasarkan durasi, satuan waktu, dan nama tanaman. Nah, selain itu terdapat property plans yang akan menyimpan daftar objek plan dan merepresentasikan data tanaman yang tersedia. Selanjutnya di sini untuk plan. Nah, di bagian plan ini kita menggunakan anotasi personalize dan mengimplementasikan interface label sehingga objeknya itu dapat dengan mudah kita kirim antar komponen Android. Nah, setiap properti yang ada di dalamnya seperti name, type, description, dan schedule akan kita tandai dengan anotasi string res yang menunjukkan bahwa nilainya merupakan referensi ke resource string. Selanjutnya untuk WaterMe app. Nah, untuk bagian WaterMe app ini eh, ada dua fungsi utama, yakni menampilkan daftar tanaman, di mana setiap item merupakan informasi tanaman yang dapat kita pilih untuk mengatur pengingat penyiraman. Nah, ketika tanamannya dipilih, dialog pengingat, yakni reminder dialog konten, akan muncul dengan pilihan durasi pengingat yang bisa kita sesuaikan, seperti 5 detik, 1 hari, 1 minggu, ataupun 1 bulan. Nah, di sini aplikasinya juga menggunakan lazy column untuk menampilkan daftar tanaman secara efisien dan card untuk tiap item tanaman dengan menggunakan clickable untuk memilih tanaman. Nah, pengingat penyiraman tanaman ini akan dijadwalkan melalui on schedule reminder. Kemudian yang selanjutnya itu water view model. Nah, untuk water view model di sini ini merupakan kelas turunan dari view model dalam arsitektur MVVM yang kita gunakan untuk mengelola data dan logika bisnis dalam aplikasi WaterMe. Nah, view model ini akan berinteraksi dengan water repository dan mendapatkan daftar tanaman, yakni plants, dan mengatur pengingat penyiraman melalui schedule reminder. Nah, kelas ini akan mencakup factory untuk membuat instance water view model dengan menyuntikkan dependensi water repository melalui view model provider. Nah, faktor ini akan mengambil water repository dari aplikasi WaterMe application yang akan dikelola oleh kontainer. Selanjutnya yakni water reminder worker. Nah, di water reminder worker ini akan mengimplementasikan coroutine worker dari Android Work Manager untuk menangani pekerjaan latar belakang yang berhubungan dengan pengingat penyiraman tanaman. Dalam metode do work, kelas ini akan mengambil nama tanaman dari input yang diterima, kemudian menampilkan notifikasi menggunakan fungsi make print reminder notification dengan pesan yang diambil dari sumber daya aplikasi. Nah, pekerjaan ini akan dianggap berhasil jika notifikasi berhasil dibuat dan akan mengembalikan nilai result sukses. Name key di sini merupakan konstanta yang akan kita gunakan untuk mengidentifikasi nama tanaman yang diterima dalam input pekerjaan. Selanjutnya di sini ada WaterMe application. Nah, di bagian WaterMe application ini kita memiliki properti container yang merupakan instance dari app container yang akan kita gunakan untuk menyimpan dan menyediakan dependensi aplikasi. Nah, ketika aplikasinya dimulai, kontainer akan diinisialisasi dengan menggunakan default app container yang kemungkinan berfungsi untuk mengkonfigurasi dan menyediakan objek-objek yang kita butuhkan dalam berbagai komponen aplikasi, seperti repository atau layanan lain. Nah, kelas ini akan mempermudah manajemen dependensi di seluruh aplikasi. Yang terakhir, yakni main activity. Nah, untuk main activity di sini, ini merupakan aktivitas utama dalam aplikasi Android yang menggunakan onCreate dan enable edge to edge
yang memungkinkan konten aplikasi memanfaatkan seluruh area layar perangkat, termasuk bagian tepinya. Kemudian metode set content kita gunakan untuk mengkonfigurasi tampilan UI menggunakan Jetpack Compose. Nah, di dalamnya terdapat tema Waterme Theme yang kita terapkan pada seluruh aplikasi dan sebuah surface yang kita gunakan sebagai wadah dengan latar belakang yang kita ambil dari temanya. Kita coba jalankan aplikasinya. Nah, jadi pada saat nanti waterme-nya itu dijalankan, nah di sini outputnya, yakni daftar tanaman ada litop, carrot, peony, poto, fiddle, leaf gate. Nah, di sini kalau kita klik, kita bisa men-set waktunya untuk eh, menyiram tanaman, yakni ada 5 detik, 1 hari, 1 minggu, ataupun 1 bulan. Selanjutnya kita lanjut pada unit yang ke-8 yakni Juice Tracker. Nah, yang pertama itu ada Juice Icon Kotlin. Nah, untuk yang pertama yakni Juice Icon Kotlin, kita di sini menampilkan ikon jus dengan kemampuan menyesuaikan warna sesuai mode gelap ataupun terang. Nah, fungsi ini akan menerima parameter warna jus dan menggunakan deskripsi konten pada box untuk mendukung aksesibilitas pada pengguna dengan kebutuhan khusus. Nah, deskripsi ikon individual disetel ke nol karena sudah dijelaskan oleh box. Di dalamnya terdapat 2 ikon, yakni ikon jus berwarna sesuai dengan nilai jus color dan 1 ikon tambahan yang ditampilkan tanpa pewarnaan khusus. Selanjutnya yakni jus tracker FAB, jus tracker FAB. Nah, untuk jus tracker FAB ini kita gunakan untuk menambahkan entry baru jus dalam aplikasi. Nah, FAB di sini akan menampilkan ikon tambah dan memiliki deskripsi konten yang akan diambil dari resource string untuk mendukung aksesibilitas. Nah, fungsi ini akan menerima parameter onClick sebagai aksi yang akan kita jalankan saat tombol ditekan, serta modifier optional untuk penyesuaian tampilan. Selanjutnya, Juice Tracker List. Nah, untuk Juice Tracker List di sini kita mau menampilkan daftar jus dalam scrollable list menggunakan lazy column. Dan setiap itemnya akan kita tampilkan melalui Juice Tracker List item yang akan menampilkan icon jus, detail jus, dan tombol hapus. Pengguna dapat mengetuk item untuk memperbarui data jus atau menekan icon hapus untuk menghapusnya. Nah, komponen ini akan mendukung interaktivitas penuh dengan menggunakan fungsi on delete dan on update yang akan dipicu berdasarkan aksi penggunanya. Selanjutnya yakni Juice Tracker Top Bar. Nah, untuk Juice Tracker Top Bar di sini kita akan menampilkan top up bar dengan judul aplikasi di tengah menggunakan center align top bar dari material 3. Nah, judul diambil dari resource string dan ditampilkan dengan gaya teks tebal serta mengikuti gaya title large dari tema aplikasi. Untuk warna latar belakang dan teks akan kita sesuaikan dengan skema warna dari material theme dan memastikan tampilan konsisten dan mendukung mode terang ataupun gelap. Selanjutnya yakni rating display. Nah, untuk rating display di sini kita mau menggunakan komponen Jetpack Compose untuk menampilkan jumlah bintang sesuai dengan nilai rating yang diberikan. Nah, komponen ini akan menggunakan row untuk menampilkan ikon bintang secara horizontal dengan setiap bintang direpresentasikan oleh gambar dari resource. Dan di sini kita mendukung aksesibilitas deskripsi konten yang akan ditambahkan menggunakan semantik dengan teks yang diambil dari plural string resource berdasarkan jumlah bintang.
Nah, setiap ikon bintang bersifat ilustratif sehingga tidak memiliki deskripsi individual karena sudah dijelaskan secara keseluruhan melalui content description. Selanjutnya, untuk App View Model Provider. Nah, di bagian App View Model Provider ini, kita menggunakan fungsi View Model Factory dan Initializer dengan view model dengan menyuntikkan dependensi JUICE repository dan dari JUICE Tracker Application. Nah, untuk mengakses aplikasi akan disediakan fungsi ekstensi JUICE Tracker Application pada Creation Extra yang mengambil instance JUICE Tracker Application dari Android View Model Factory. Nah, pendekatan ini akan mendukung dependency injection secara efisien dan memudahkan pengelolaan view model di seluruh aplikasi. Selanjutnya, yakni JUICE Tracker App. Nah, untuk JUICE Tracker App di sini kita menggunakan bottom sheet scaffold untuk menampilkan form input di bagian bawah layar dan scaffold untuk menyusun elemen seperti top bar, daftar JUICE, dan tombol aksi mengambang. Dan di sini view model kita gunakan untuk mengolah data JUICE termasuk membaca data, menyimpan, menghapus, dan memperbarui entry JUICE. Nah, komponen entry bottom sheet kita gunakan untuk memasukkan atau mengedit data yang dapat disembunyikan atau ditampilkan menggunakan coroutine. Selanjutnya untuk JUICE Tracker View Model. Nah, di bagian JUICE Tracker View Model ini, kita akan menggunakan JUICE Repository untuk berinteraksi dengan data JUICE, baik dalam bentuk aliran maupun status JUICE yang sedang diedit. Nah, fungsi-fungsi seperti Reset Current JUICE, Update Current JUICE, Save JUICE, dan Delete JUICE akan kita gunakan untuk memodifikasi data JUICE sesuai dengan interaksi pengguna dengan eksekusi asinkronus menggunakan coroutine. Selanjutnya, yakni JUICE Tracker Application. Nah, untuk JUICE Tracker Application, di sini terdapat properti kontainer yang bertipe app container yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang menyediakan dependensi yang dibutuhkan oleh komponen lain dan dalam aplikasi. Nah, pada metode onCreate, properti kontainer akan diinisialisasi dengan objek app data container yang akan menerima konteks aplikasi. Selanjutnya yakni untuk main activity di sini. Nah, di bagian main activity ini ada metode onCreate, fungsi enable edge to edge yang akan kita panggil untuk mengaktifkan tampilan layar penuh yang mengikuti batas layar perangkat. Nah, setelah itu set content kita gunakan untuk mengatur konten UI dengan menerapkan tema aplikasi JUICE Tracker Theme dan menampilkan JUICE Tracker App yang merupakan komponen utama dari UI aplikasi tersebut. Nah, kita akan coba jalankan. Nah, jadi untuk aplikasinya seperti ini. Nah, di sini kita tekan tambah, misalnya just name itu just jorok, kemudian deskripsinya, kemudian kita klik tadi save, kemudian di sini ada deskripsinya, yakni jeruk, kemudian berwarna oranye, dan di sini ada bintangnya. Nah, sekian presentasi dari saya terkait Unit 6, 7, dan 8 pada praktikum PAM yang ke-6. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.